Halo para pendengar di mana saja Anda berada, inilah Belajar Bahasa Jepang, programa dari Radio Japan NHK World. Saya Lilis Ariwati dan saya Rani Hafid mengucapkan salam jumpa. Tokoh utama dalam belajar bahasa Jepang ini adalah Kwon dari Vietnam. Kita akan belajar berbagai ungkapan yang bermanfaat dalam dunia bisnis dan pribadi. Lilis, ngomong apa ya rahasianya untuk bisa bercakap-cakap dalam bahasa Jepang dengan lancar? Apa ya? Bangsa Jepang menggunakan berbagai aizuchi yang membuat percakapan menjadi lancar. Jadi kalau kita bisa menguasainya akan sangat berguna sekali. Nah, hari ini mari kita belajar untuk menguasai aizuchi tersebut. Ungkapan dasar hari ini adalah, wah, praktis sekali. それは便利ですね。Merupakan sebuah aizuchi, mengandung nuansa bahwa kita telah mendengar suatu hal yang baik. Sore adalah kata ganti tunjuk. Ketika kita ingin menunjukkan suatu benda, maka pakailah frasa sore wa ... des, yang artinya itu ... Benri artinya praktis. Jadi sore wa benri des. Artinya itu praktis sekali. Akhiran ne di ujungnya mengungkapkan persetujuan. Nah, pendengar, demikianlah ungkapan dasar hari ini. Kini mari kita dengarkan percakapan hari ini. Kwon mengunjungi pelanggannya untuk memasarkan kulkas baru yang menjadi tugasnya. Sambil menerangkan produk baru tersebut, Kwon sangat memperhatikan reaksi sang pelanggan. Inilah pelajaran ke-12. こちらが新しい冷蔵庫のパンフレットです。どんな特徴があるのですか？一番の特徴は脱臭機能です。匂いが気になりません。それは便利ですね。Nah, ungkapan dasar yang diterangkan tadi ada di akhir percakapan, bukan? Sekarang kita lanjutkan percakapan hari ini. こちらが新しい冷蔵庫のパンフレットです。 Ini brosur tentang kulkas baru itu. Kochira adalah bentuk santun dari kata ganti tunjuk, kore yang artinya ini. Atarashi artinya baru, dan reizouko, kulkas. Jadi atarashi reizouko artinya kulkas baru. Kata sifat biasanya berada di depan kata benda yang dimaksudnya. Pamfretto artinya brosur atau pamflet, berasal dari bahasa Inggris versi Jepang. No sebelum pamfretto ada merupakan kata penghubung antara kulkas baru dengan pamflet. Nah, tiba saatnya untuk latihan. Hari ini kita latihan beberapa kata sifat. Apa bahasa Indonesianya kalimat bahasa Jepang berikut ini? Kata baru yang muncul dalam kalimatnya adalah kono, artinya ini. Sedangkan oki artinya besar. Kono reizouko wa ookii desu. Oh, ini sih mudah. Reizouko tadi kan sudah keluar dalam percakapan. Jadi artinya kulkas ini besar. Betul sekali. Selanjutnya mari kita belajar membuat kata sifat dalam bentuk negatif. Kata sifat dalam bahasa Jepang terdiri dari dua jenis, yaitu yang berakhiran i dan yang berakhiran na. Hari ini kita belajar yang berakhiran i. Untuk membuat bentuk negatifnya, maka huruf i di ujung kata diganti dengan kunai. Misalnya, atarashi yang artinya baru menjadi atarashi kunai, artinya tidak baru. Begitu pula oki yang artinya besar menjadi oki kunai, artinya tidak besar. Nah, kini mari kita kembali ke pembahasan percakapan hari ini. どんな特徴があるのですか?
Fitur khusus seperti apa yang dimilikinya? Donna adalah kata tanya yang artinya seperti apa. Tokucho artinya fitur khusus. Aru no desu ka merupakan kombinasi kata dasar aru dari kata kerja arimas, artinya ada, dengan no desu ka, yang dapat menekankan pertanyaannya daripada menggunakan arimas ka. 一番の特徴は脱臭機能です。 Fitur paling khusus adalah fungsi penghilang bau. Ichibang artinya nomor 1. Bila ditambahkan bang setelah angka, misalnya nomor 1, ichi, akan menjadi ichibang, yang artinya pertama, terbesar, atau terbaik. Tokucho artinya fitur khusus. Dan partikel no merupakan penghubung antara dua kata benda. Jadi ichibang no tokucho artinya fitur paling khusus. Dashu kino terdiri dari dua kata, yaitu dashu, yang artinya penghilang bau, dan kino, yang artinya fungsi. Jadi, dashu kino artinya fungsi penghilang bau. Loh, untuk menghubungkan kata benda bukannya kita harus menggunakan partikel no? Ya, kita bisa juga mengatakan dashu no kino. Tetapi dashu kino saja sudah dipakai secara luas. Oh, begitu. 匂いが気になりません。 Anda tidak akan terganggu oleh bau. Nioi artinya bau. Kini narimaseng merupakan kalimat negatif dari kini narimas yang artinya mengganggu Anda. へえ、それは便利ですね。 Wah, praktis sekali. Itu dia ungkapan dasar hari ini. Tentu saja apabila mengucapkannya dengan penuh perasaan, ini akan menimbulkan kesan positif di hati lawan bicara kita. Ada satu lagi aizuchi, yaitu ho, yang sering dipakai ketika kita ingin mengatakan, oh begitu. Oh. Nah, kita beralih sekarang ke pojok Jotatsu no Kotsu untuk mempelajari budaya Jepang secara lebih mendalam lagi. Dan tema hari ini adalah bahasa isyarat. Bahasa isyarat bukan hanya membantu komunikasi lisan saja, melainkan juga dapat menyampaikan pesan yang lebih baik daripada kata-kata. Mari kita lihat beberapa bahasa isyarat yang biasa dipakai oleh orang Jepang dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, ketika ingin memanggil seseorang agar mendekat, maka dengan telapak tangan menghadap ke atas, kita gerakkan jari-jari kita ke depan dan ke belakang seolah-olah sedang menarik sesuatu. Menunjuk hidung sendiri dengan jari telunjuk artinya saya. Sekarang coba tebak, apa artinya apabila kita letakkan kedua jari telunjuk kita menghadap ke atas di kedua sisi kepala kita? Kedua jari telunjuk menghadap ke atas di kedua sisi kepala, seperti tanduk? Ya, betul. Memang melambangkan tanduk di atas kepala raksasa. Artinya marah. Ya, pendengar, sekianlah pojok Jotatsu no Kotsu. Kini mari kita latihan mengungkapkan ungkapan dasar hari ini. Wah, praktis sekali. Bahasa Jepangnya? へえ、それは便利ですね。 Ya, baiklah pendengar. Kini mari kita simak sekali lagi percakapan hari ini. こちらが新しい冷蔵庫のパンフレットです。 どんな特徴があるのですか？ 一番の特徴は脱臭機能です。匂いが気になりません。 へえ、それは便利ですね。 Pendengar, sekianlah belajar bahasa Jepang kali ini. Sampai jumpa lagi. Sayonara.